Horas, selamat datang di Bataknesia Channel. Di lingkungan kita Halak Batak pasti sering bertanya, kenapa sih dalam adat Batak, rumah warisan harus diberikan kepada siap pudan atau anak bungsu? Kebiasaan rumah warisan diberikan kepada anak bungsu ini biasanya terjadi di Halak Batak, tapi bukan harus ya dongan. Mungkin dongan bertanya-tanya, apakah zaman dulu memang sudah peraturannya seperti ini? Atau siapa yang membuat peraturan ini? Sebelum terlalu dalam kebingungan, mari kita pahami dulu kebiasaan orang Batak Najolo atau zaman dahulu ya dongan. Perlu diketahui informasi yang kami sampaikan ini bukan sebagai patokan dalam kehidupan adat dan masyarakat Batak ya dongan. Berikut ini beberapa kebiasaan orang tua Batak Najolo atau di zaman dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya. 1. Pangolihon atau pamulihon dalam bahasa Indonesia menikahkan. Kebiasaan orang Batak Najolo atau di zaman dulu atau bahkan sekarang adalah orang tua biasanya menikahkan anaknya dari yang tertua dahulu. Biasanya, kalau ada yang ingin melangkahi atau mendahului kakaknya, mereka merasa segan kecuali jika sudah diberi izin oleh kakaknya. 2. Pajaihon atau dalam bahasa Indonesianya memisahkan rumah. Panjaihon atau manjai adalah memisahkan rumah antara anak yang sudah menikah dengan rumah orang tua. Hal ini terjadi jika keluarga sang anak yang sudah menikah dan masih tinggal seatap dengan orang tuanya. Tujuannya adalah agar si keluarga baru tersebut bisa lebih mandiri. Biasanya dalam hal ini panjaian orang tua akan memberikan hartanya. Bisa berupa rumah, ladang untuk dikerjakan, atau berbagai jenis usaha, tergantung apa yang orang tua tersebut miliki. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, kenapa sih dalam adat Batak rumah harus diberikan kepada anak bungsu? Sebelumnya mari kita pahami kasus ini. Dalam sebuah keluarga ada 5 orang anak laki-laki. Kemudian anak pertama menikah. Setelah anak pertama tersebut menikah, kemudian orang tuanya memberikan harta berupa panjaian, supaya keluarga anak yang baru menikah tersebut lebih mandiri. Demikianlah seterusnya sampai anak yang keempat menikah. Lalu bagaimana dengan siap pudan jika menikah? Apakah akan dipajai atau dipisahkan? Biasanya sih tidak. Mengapa? Karena seiring berjalannya waktu, orang tua akan semakin menua. Sejalan dengan itu pula, orang tua juga harus ada yang menolong dan merawat mereka. Maka, dengan beberapa pertimbangan tersebut, maka anak siap pudan atau anak bungsu tersebut tidak dipisahkan. Dan jika kelak orang tua tersebut sudah meninggal, maka rumah tersebutlah yang akan menjadi panjaian dari anak bungsu tersebut. Nah dongan, begitulah kira-kira alasan mengapa dalam adat Batak rumah harus diberikan kepada siap pudan atau anak bungsu. Dan ini semua tentunya tergantung orang tua dan keputusan bersama. Sekian ulasan mengapa dalam adat Batak rumah harus diberikan kepada siap pudan atau anak bungsu. Jika ada informasi yang ingin kalian tambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya dongan. Dukungan kalian adalah motivasi untuk kami dalam berkarya bagi bangsa Batak. Horas dan Mauliate.